dari organisasi LKTB MA Tajul Ulum akan berbincang hangat dengan Kak Ainur Imah dengan bertema masa muda tuh harus gimana sih? Seperti yang kita ketahui bahwa masa muda tuh nggak sepenuhnya menyenangkan. Seperti contoh, sebenarnya masa muda tuh harus digunakan untuk bersenang-senang atau menghadapi masa depan yang akan datang. Nah, buat kalian yang mau tahu jawabannya, simak terus podcast kami ini. Menurut kakak, gimana sih menanggapi masa muda dan para muda-mudi di era modern seperti ini? Untuk menanggapi perkara untuk menghadapi menghadapi masa muda dan para muda-mudi di era modern seperti ini. Jadi kita sebagai para muda-mudi ya, sebagai anak muda zaman sekarang itu yang harus dilakukan apa sih? Gitu. Selalu pertanyaan seperti itu. Atau hanya bersenang-senang saja menikmati masa muda, atau malah kita harus mengejar cita-cita atau menyiapkan masa depan yang indah. Jadi kalau saya pribadi itu masa muda itu benar-benar apa? Jelas untuk mempersiapkan masa depan yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Bersenang-senang boleh. Jadi memang dengan kalimat menikmati masa muda ya, gitu. Kamu masa muda ngapain ya? Nikmati masa muda lah, ngapain lagi? Masih muda kok, masih mikir masa depan berat, dan itu masih lama. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana. Masa depan kita, harapan kita, sebenarnya yang menentukan kita sendiri, gitu kan. Jadi kalau masa muda itu, ya benar, menikmati masa muda, tapi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Jelas dengan belajar, apalagi kalian semua yang masih SMA, masih sekolah, jelas belajar. Masa depan kamu pengen jadi apa? Kamu menentukan jadi apa? Pengen jadi apa itu ditentukan dari kalian sendiri, dari kamu sendiri. Jadi yang menentukan itu kamu sendiri, bukan dari orang lain. Apalagi kalau dari orang tua itu enggak. Jadi orang tua itu hanya faktor mendukung. Jadi kalian itu kalau masa muda ditentukan itu dari kalian sendiri, dari kalian sendiri kan. Jadi gini. Tapi teman saya gini mbak, ya masa muda lah, ngapain mikir berat-berat, senang-senang aja lah, menikmati masa muda kan gitu. Menikmati masa muda boleh, jadi boleh lah kalau saatnya kita liburan kita diri, saatnya di rumah kita main HP atau jalan-jalan keluar nonton atau main ke teman-teman boleh, tidak ada larangan kecuali kalau orang tua melarang ya. Boleh, atau refreshing itu boleh, jelas kalau refreshing itu sangat dibutuhkan. Tapi gini, kita jangan sampai melupakan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi ketika saat kita masih di sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, orang tua kita tuh udah membiayai kita, pengen anaknya jadi sukses, pengen anaknya jadi misal jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, bahkan jadi doktorat atau jadi advokat atau itu kok harapan orang tua kan pasti besar. Gak mungkin kan orang tua terus anaknya pengen jadi apa, kan gak mungkin. Jadi gini, ya kita sekolah, saat kita di sekolah kita belajar, saat di pondok kita ya ngaji, saat waktu di sekolah belajar menentukan cita-cita kita akan gitu. Soalnya gini, orang yang mati itu andaikan mau ditawari hidup kembali itu mau apa? Saya andaikan bisa hidup kembali, saya akan kembali ke dunia untuk beribadah. Saya akan kembali ke dunia untuk menebus dosa-dosa saya. Karena tahu setelah kematian itu dia tidak akan bisa kembali kan, dia menyesal dosa-dosanya. Jadi kita kan hanya bisa sekarang tuh gini, karena masih di dunia, gimana caranya kita maju ke depan terus masa depan. Masa depan kita itu gimana? Apa kita harus pada kematian gitu? Kita gini, akhirat itu memang prioritas kita akhirat. Tapi saat menuju akhirat itu kita juga melewati dunia. Jadi bagaimana ketika kita di dunia itu bisa sesuai dengan syariat, bisa sesuai dengan agama, jadi nggak melenceng. Jadi kita di dunia juga enak dan mematuhi syariat, gitu kan. Jadi menuju ke akhirat kita juga lancar. Jadi nggak yang di dunia hoya kita jajanan terus atau tiktokan aja terus nggak pernah ngaji. Tapi nanti ketika sudah di akhirat kita kelabakan sendiri. Dengan tahu saya seperti ini lebih baik saya pas muda rajin ngaji, saya rajin ibadah gitu. Itu yang dinamakan masa mudanya itu sia-sia. Cukup gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana tanggapan kakak jika masa muda sudah diisi dengan bermain tulang, membantu keluarga daripada menempuh pendidikan? Itu lebih ke faktor finansial sih.
alhamdulillah kita sebagai orang atau sebagai anak yang memiliki orang tua gigih membiayai kita, jadi kita masih enak, sekolah dibiayai, pondok dibiayai, ngaji dibiayai kan gitu. Jadi banyak di luar sana itu yang gini, dia itu sebenarnya yang sampai lihat atau yang kamu lihat di luar sana itu kan lebih banyak yang kerja daripada nerusin kuliah atau nerusin pendidikan kan gitu. Itu faktor finansial. Ya memang rezeki itu sudah banyak yang ngatur. Kita nggak tahu kalau ternyata dia bekerja itu juga sambil sekolah. Jadi sekolah sambil kerja, bagaimana kita bisa tetap melanjutkan pendidikan tapi tetap bisa punya uang sendiri kan gitu. Itu banyak. Tapi kalau disuruh milih, orang tua saya tidak mampu, kalau saya harus kuliah lagi. Jadi gini motivasinya, boleh kita memilih bekerja. Jadi niatnya ya karena saya membantu orang tua. Pendidikan itu kan nggak harus di universitas, nggak harus di suatu lembaga kan gitu. Pendidikan itu bisa dari lingkungan, bisa dari sosial masyarakat kan gitu. Jadi kita harus bisa mengambil atau melihat permasalahan itu bukan hanya dari satu sisi kan. Jadi orang kamu kok kerja ya cek memang kan harusnya sekolah aja kan gitu. Kita nggak tahu faktor finansial atau ekonomi keluarganya bagaimana. Tapi andaikan kita sebagai orang atau sebagai anak yang posisinya seperti itu, orang tua tidak punya finansial yang cukup untuk kita melanjutkan pendidikan, tapi kita ingin, ya udah bagaimana caranya cari beasiswa. Jadi menurut aku orang musik gini, saya sadar saya orang nggak punya, tapi saya pengen banget kuliah sampai tinggi, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi advokat, atau saya pengen jadi dosen gitu. Itu cita-cita harus ada di hati kan gitu. Jadi bagaimana kita caranya gini, sekolah yang sungguh-sungguh, kalau nilai kita tinggi kita bisa cari beasiswa. Enak kan kalau beasiswa kita nggak perlu mikir uang sekolah, kita hanya mikir uang jajan, bagaimana caranya kita bisa nyambi kerja. Sekarang kan jualan online juga bisa, jadi nggak perlu yang berat-berat kan gitu, nggak harus sampai kerja pabrik atau gimana. Jadi pendidikan tetap lanjut, kita juga bisa cari uang sendiri atau dengan les privat atau dengan jadi guru ngaji kan gitu kan. Kalau di kota kita enak. Jadi bagaimana kita bisa mengatur atau berproses untuk mencapai cita-cita kita sendiri. Kalau tahu orang tua finansialnya nggak cukup, kita harus bisa mikir, saya pengen kuliah, saya pengen bagaimana caranya saya nggak harus gandul orang tua, harus dari orang tua semua, harus menyelesaikan orang tua kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang faktor finansial itu penting banget karena zaman sekarang kan nggak ada yang nggak pakai uang kan ya. Jadi memang semua pakai uang. Jadi ya gitu. Bagaimana caranya kita tetap bisa pendidikan lanjut tapi punya uang juga. Selanjutnya, yang terakhir nih Kak, menurut Kakak gimana caranya agar kita bisa meminimalisir kecanduan medsos? Anak zaman sekarang ya, kecanduan medsos itu hal yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Kita sendiri sadar kalau kita juga kan pemain medsos ya, pecandu. Tapi gini, di dunia era modern seperti ini, era semuanya pakai media sosial, itu wajar kalau kita main medsos, menggunakan medsos atau YouTubean, medsos tadi IG-an, Instagraman gitu kan, WhatsAppan itu boleh. Jadi gini, kita kan nggak harus menjadi orang yang saklek atau kaku, harus kita HP-an, akan gue punya ngaji gitu. Kan gini, zaman sekarang itu kalau kita nggak semakin modern juga kita akan ketinggalan. Jadi kita harus memang mengikuti zaman kontemporer kan gitu. Jadi gini, cara gimana kita agar nggak kecanduan itu harus menggunakan media sosial itu sesuai dengan penggunaannya. Jadi gini, kebutuhannya. Jadi kalau kita butuhnya gini, kalau ingin kita sebagai anak milenial yang cerdas gitu kan, jadi gunakan media sosial itu sebagai wadah kita untuk berkembang. Jadi gak hanya untuk main-main saja, nonton TikTok jajanan atau nonton FYP gitu kan. Kalau saya TikTok gak terlalu mahal sih. Jadi kalau Instagram scroll gitu, itu kurang gini loh. Ya memang kita menambah pengetahuan ya gini, kita tahu berita artis, kita tahu berita terkini gitu. Hanya saja gini, kalau bisa lebih berkembang lebih jauh, kenapa tidak? Contoh kita kan, kalian semua kan yang ada di LK ini kan anak literasi kan, ya gunakan itu, gunakan dekat kalian di situ. Jadi menulis, gunakan di media sosial, gunakan semua. Kalian pinter podcast, kalian pinter buat video, kalian pinter editing atau apapun, gunakan di YouTube. Buat YouTube, nggak apa-apa kalau aku malu masa nanti yang subscribe sedikit, itu nggak apa-apa. Dulu Ria Ricis itu kan, ya subscribe-nya kan dari nol sampai sekarang sudah hampir 30 juta lebih, itu kan ya proses. Jadi semangat tinggi, jadi nggak patah menyerah. Kemarin aja yang like sedikit, kemarin aja yang nonton sedikit, nggak
harus semangat. Jadi harus berkembang itu kan lumayan. Jadi kita meneruskan hobi, meneruskan bakat, tapi juga bisa dapat uang. Kan zaman sekarang gitu kan. Kalau kita main YouTube, jadi bagaimana kita menggunakan medsos itu sesuai dengan penggunaannya. Jadi kita, lumayan kan aku bisa editing video, lumayan lah gitu, editing video. Kalau ada yang tertarik video saya kan bisa, saya suka video kamu kan gitu. Jadi kalau Instagram juga menyebarkan ilmu, contohnya buat story yang baik-baik tentang pendidikan gitu kan, atau kalau bahasa bikin grup WhatsApp yang caranya yang bermanfaat gitu kan, kalau literasi Alkitab gitu. Jadi kalau penggunaan medsos itu ya yang sesuai dengan penggunaannya. Jadi biar kita nggak kecanduan dengan TikTok yang jejenan gitu kan, nggak harus dengan yang cuma scroll beranda gitu. Jadi apalagi kalian ini yang cocok kalian juga ya. Jadi kalau anak literasi itu bagaimana ya? Jadi nggak gini. Memang zaman sekarang itu lebih ke pengennya nyeret jadi selebgram, tapi sebenarnya gini, saya prihatinnya gini, anak muda zaman sekarang itu kalau lihat kalau cantik yang ngeliat hampir puluhan ribu. Kalau lihat motivasi pendidikan, motivasi tentang akhirat itu yang malah mungkin hanya berapa ratus gitu. Itu yang sangat memprihatinkan gitu. Jadi kita sebagai anak muda zaman sekarang bagaimana lah, kita boleh refreshing dengan menggunakan medsos boleh, atau cari yang lucu-lucu boleh, itu hanya sebagai intermezzo. Tapi kalau untuk sebagai medsos, gimana kita bisa sesuai dengan penggunaan seperti itu biar gak kecanduan. Jadi daripada aku hanya habisin kuota buat main-main, kan lumayan kalau saya menyalurkan bakat dan kreasi terus bisa dapat uang kan gitu. Jadi manfaat banget gitu, daripada cuma main-main. Mungkin gitu. Sekarang kita jadi tahu nih Kak, kita sebagai pengguna tuh harus menghadapi masa muda dengan cara gimana. Nah, buat teman-teman di rumah yang ingin mengirimkan kritikan, saran, ataupun opini, silakan tulis di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan terus ikuti podcast kita dalam podcast Kreatif Podcast. Terima kasih, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPS Alkitab, kreativitas tanpa batas. Salam kreatif.